Faktanya, khilafah melakukan kejahatan. Faktanya, khilafah telah membunuh Sayyidina Utsman. Khilafah membunuh Sayyidina Umar. Khilafah membunuh Sayyidina Ali. Khilafah membunuh Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Dan khilafah membunuh banyak ulama. Dan khilafah juga melakukan banyak pembunuhan mulai dari Arab hingga ke Cordoba, hingga ke Toledo. Faktanya, khilafah tidak bisa menyatukan bangsa Arab hingga sekarang. Pancasila sudah terbukti hampir 1 abad ini berhasil mengutuhkan bangsa ini, menyatukan bangsa ini. Faktanya, Pancasila berhasil menghalau para penyerang bangsa ini, mulai dari ideologi komunis sampai ideologi yang berbasis primordial. Jadi adik-adikku sekalian, jangan mau ditipu oleh Hizbut Tahrir, gerakan politik yang berjubah agama. Ini fakta. Tidak ada sistem politik buatan manusia yang sempurna, tapi setidaknya Pancasila telah membuktikan itu selama bertahun-tahun hingga menjelang 1 abad ini. Jangan mau ditipu oleh orang-orang Hizbut Tahrir yang selalu menyuarakan seolah-olah khilafah itu adalah sistem rekomendasi Tuhan, sistem yang masterpiece, tapi sebenarnya itu hanya untuk kepentingan politiknya saja. Pandemi sejak zaman Khulafaur Rasyidin sudah ada, juga terjadi pada zaman khilafah itu, baru berakhir nanti pada abad ke-14. Khilafah itu juga dirumuskan oleh manusia dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Sama seperti Pancasila, dirumuskan oleh manusia dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Pada zaman khilafah juga terjadi seks yang menyimpang, terjadi juga korupsi, terjadi juga nepotisme. Semua bisa terjadi. Ada juga pada zaman khilafah itu khalifah yang berhasil memakmurkan rakyatnya. Ini kan sistem politik biasa. Jadi, silakan adik-adik sekalian mempelajari sejarah khilafah itu bukan hanya dari sisi baiknya saja. Kejahatan dan keburukannya juga banyak. Jangan kemudian seolah-olah khilafah ini adalah masterpiece sistem politik rekomendasi Tuhan. Ini kan semua karena diolah oleh orang-orang Hizbut Tahrir untuk kepentingan politik mereka. Mereka menggunakan agama untuk lebih memperlancar berbagai ambisi politiknya. Jadi saya harap adik-adik sekalian memahami ini semua, bahwa kalian ini sebenarnya hanya dibodohi dengan berbagai sejarah-sejarah tidak nyaman yang berusaha disembunyikan. Ini semua adalah permainan politik. Setidaknya Pancasila telah berhasil menyatukan bangsa ini dalam kemajemukan. Ini fakta, dan sistem khilafah yang sudah terjadi berabad-abad dan kemudian runtuh pada abad ke-20 di Turki itu ternyata tidak sanggup menyatukan bangsa Arab hingga sekarang. Apakah ini yang kalian agung-agungkan? Belajar, baca kitab-kitab sejarah, Tarikh At-Tabari, Ibnu Athir, Imam Suyuti, Ibnu Mas'udi, semua menceritakan ini. Bagaimana peperangan-peperangan itu terjadi, bagaimana pembunuhan-pembunuhan itu terjadi, bagaimana Bani Umayyah mempersekusi keturunannya Sayyidina Ali, bagaimana Bani Abbasiyah memerangi Bani Umayyah, melampiaskan dendamnya demi kekuasaan. Ini fakta.